Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4, kelas IF 1106, mata kuliah Project Management, ingin mempresentasikan PMP yang telah kami buat. PMP ini berdasarkan proyek charter dari kelompok 7. Nah, sebelum itu mungkin perkenalan diri dulu dari saya dulu. Mungkin saya Raivan Karaisa Ramadan dengan NIM 231102205. Saya Faisal Khairuddin dengan NIM 23111002046. Saya Muhammad Ahmad Maulana dengan NIM 22111021112. Saya Farhan Nafi Muhammad dengan NIM 2311102239. Saya Muhammad Amir Saleh dengan NIM 2311102233. Nah, mungkin untuk perkenalan dulu dari Project Overview. Nah, Project Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian merupakan kegiatan pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini berfokus pada penguatan sistem informasi manajemen kepegawaian agar terintegrasi dengan sistem nasional SAPK atau SIASN Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk latar belakangnya, proyek ini menjawab kebutuhan reformasi birokrasi digital di Jawa Tengah dengan mengintegrasikan penuh layanan kepegawaian yang telah dikembangkan BKD sejak 2017. Fokus utamanya adalah mengatasi kendala sinkronisasi antara sistem internal dan nasional untuk mewujudkan satu sumber data terpadu. Selain memangkas redundansi dan mempercepat layanan bagi ASN, inisiatif ini menyediakan landasan akurat bagi pengambilan keputusan pemimpinan, mendukung terciptanya manajemen ASN yang profesional dan berdaya saing. Nah, tujuan dari dokumen ini yaitu adalah membuat dokumen Project Management Plan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah. Dokumen ini merinci ruang lingkup, jadwal, biaya, peran stakeholder, standar mutu, serta sumber daya untuk memastikan proyek berjalan terkendali. Lalu untuk tujuan kegiatannya, yaitu mengembangkan 5 modul aplikasi untuk peningkatan kualitas data kepegawaian, menyediakan portal layanan kepegawaian bagi seluruh ASN Jawa Tengah, melaksanakan bimbingan dan koordinasi teknis dengan SKPD serta BKN, lalu menerbitkan buku profil pegawai demi mewujudkan data yang akurat dan terintegrasi di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri di sini ada 5. Yang pertama itu ruang lingkup proyek, penyajian informasi melalui pencetakan buku profil kepegawaian, pelaksanaan BIMTEK dan inventarisasi kebutuhan bersama pengelola kepegawaian SKPD Pemprov Jawa Tengah. Yang ketiga itu rapat teknis layanan kepegawaian bagi UPT, Satker, sekolah di cabang dinas pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat itu rakor integrasi SIMPEG dengan SAPK BKN untuk data kepegawaian provinsi dan kabupaten atau se-Jawa Tengah. Yang kelima itu pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan SIMPEG. Yang keenam itu pembuatan 5 aplikasi termasuk portal layanan kepegawaian se-Jawa Tengah. Oke, untuk yang kedua itu luar ruang lingkup proyeknya. Yang pertama itu ada pengadaan perangkat keras seperti server, komputer, jaringan buat SKPD, kabupaten atau kota. Nah, yang kedua itu ada dukungan teknis dan pemeliharaan rutin pasca proyek. Yang ketiga itu migrasi data dari arsip lama. Yang keempat itu penambahan fitur atau modul di luar yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu deliverables. Yang pertama itu ada 5 modul aplikasi terintegrasi dengan SIMPEG. Yang kedua itu ada data kepegawaian yang terhubung antara provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga itu ada portal layanan kepegawaian ASN untuk Pemprov Jateng yang diperbaharui. Yang keempat itu ada 60 eksemplar buku profil buat pegawai. Yang kelima itu ada laporan untuk pelaksanaan BIMTEK pengelola kepegawaian SKPD. Yang ketujuh itu ada laporan rakor sinkronisasi SIMPEG dan SAPK. Dan yang terakhir itu ada laporan akhir kegiatan dan dokumentasi teknis. Nah, untuk yang keempat sendiri itu ada work breakdown strukturnya. Dari proyek pengembalian sistem kepegawaian dan portal layanan itu kita inisiasi proyek dulu.
ke rapat koordinasi awal dengan stakeholdernya, yang terus langsung ke bawah lagi ke pengumpulan dan verifikasi awal dan kepegawaian. Yang 1.3 itu konsultasi ke sistem BKN. Nah, lanjut ke step selanjutnya, ke perancangan proyek. Itu untuk penyusunan jadwal teknis dan rencana kegiatan. Langsung ke next step-nya lagi itu penyusunan aplikasi awal modul untuk aplikasi Simpegnya. Yang terakhir step-nya itu adalah penyusunan kebutuhan untuk pembaruan portal layanan. Nah, yang ketiga ini kita ada 2 step. Kita mengembangkan modul presensi online dulu, lalu mengembangkan modul cuti online. Selanjutnya itu mengembangkan modul SKP dan mengembangkan modul diklat. Lalu dimasukkannya pengembangan modul data ASN, dan yang terakhir itu mengintegrasi dengan Simpegnya, SAPK SIASN. Nah, untuk yang keempat itu ada pelatihan dan koordinasinya. Pelaksananya itu dibagi menjadi 2 tahap, pelaksanaan BIMTEK tahap pertama dan pelaksanaan rakor teknis dengan SKPD dan BKN. Dan untuk finalisasinya itu ada peluncuran portal layanan untuk kepegawaian, lalu ada penyusunan dan pencetakan buku profil pegawai, dan yang terakhir itu ada penyusunan laporan akhir kegiatan dan dokumentasi. Langsung next yang kelima. Yang kelima itu ada kriteria penerimaan, ada 5 modul dan portal layanan selesai dikembangkan, stabil serta terintegrasi dengan SAPK SIASN. Sistem lolos UAT tanpa bug kritis dengan skor kepuasan pengguna minimal tuh 4 dari 5.0. 60 eksemplar buku profil pegawai tercetak sesuai spesifikasi. BIMTEK dan rakor terlaksana lengkap dengan laporan kegiatannya. Terus laporan akhir kegiatan disusun dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen. Seluruh deliverablesnya diserah terimakan sebelum Desember 2023. Lalu ada realisasi biaya tidak melebihi anggaran sebesar 850 juta rupiah. Lanjut, di sini ada time manajemennya, ada jadwal kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun. Anggaran dengan pembagian per triwulan sesuai perencanaan BKD Jawa Tengah. Tahapannya mencakup perencanaan, pengembangan sistem, bimbingan teknis, dan integrasi data, hingga penyusunan laporan akhir. Berikut adalah jadwal pelaksanaannya. Di sini ada 12 bulan. Untuk bulan ketiga itu untuk belanja ATK dilaksanakan 1 kali doang, dan untuk cetak dan penggadaiannya kita dimulai di bulan kedua, ketiga, keenam, dan bulan akhir bulan ke-12. Untuk rapat teknis penghubung kepegawaiannya itu kita di bulan ketiga doang, dan untuk koordinasi monitoring segala macam itu kita ada dari bulan kedua sampai bulan ke-11, dan BIMTEK pengembangan Simpegnya itu kita cuma ada di bulan ketiga. Lalu ada rakor integrasi Simpeg ada di bulan ke-6. Lalu terakhir belanja pembuatan atau pengembangan aplikasinya itu dari bulan ketiga sampai bulan ke-11. Lanjut. Di sini ada time management plan-nya. Periode 2023 dengan triwulan tadi. Januari sampai Maret itu kita kegiatan utama perencanaan dan persiapan. Deskripsi ringkasnya itu rapat teknis, pengumpulan data kepegawaian, dan konsultasi integrasi awal dengan BKN. Dan outputnya itu rencana kerja dan desain modul. Untuk triwulan kedua, pengembangan awal BIMTEK 1, pengembangan modul, dan untuk deskripsi ringkasnya, itu ada pengembangan modul presensi dan cuti online, uji coba internal, serta BIMTEK pengelola SKPD. Untuk outputnya itu 2 modul berfungsi dan laporan BIMTEK. Untuk triwulan Juli sampai September, itu ada kegiatan utamanya itu integrasi dan pengembangan lanjutan. Deskripsi ringkasnya pengembangan modul SKP, diklat, dan data ASN, serta integrasi dengan SAPK, SIASN, BKN, dan outputnya itu 5 modul terintegrasi dengan BKN. Nah, untuk triwulan terakhir, finalisasi dan publikasi untuk kegiatan utama, lalu deskripsi ringkasnya itu ada di peluncuran portal ASN, cetak buku profil, rakor, evaluasi, dan pelaporan akhir. Dan untuk outputnya sendiri yaitu portal buku aktif, buku profil, dan laporan akhir. Dan ini adalah time manajemennya.
Itu ada rapat koordinasi awal di Januari sampai Maret. Oh, perencanaan dan persiapan Januari sampai Maret. Rapat koordinasi itu cuma ada di bulan Januari. Penyusunan jadwal teknis itu di Januari dan Februari. Pengumpulan dan verifikasi data itu ada di Februari dan Maret. Konsultasi awal integrasi itu ada di Maret juga. Dan untuk pengembangan awal sistem dan BIMTEK itu dari Maret sampai ke Juni, maaf. Dan untuk integrasi dan pengembangan lanjutan itu kita dari Juli sampai September, lalu finalisasi itu ada di Oktober sampai ke Desember. Oke, lanjut. Dan ini untuk estimasi biayanya. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Berikutnya ada estimasi biaya. Di sini biaya kepegawaian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah. Total biaya yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah 850 juta. Anggaran tersebut merupakan total kebutuhan untuk seluruh komponen kegiatan, mulai dari pengembangan aplikasi, penyelenggaraan pelatihan, rapat koordinasi, pengembangan portal layanan, hingga pencetakan buku profil pegawai. Next. Rincian biayanya di sini yang pertama ada pengembangan aplikasi 5 modul, di mana berdeskripsikan seperti desain, pengembangan server, keamanan, serta integrasi sistem dengan SIMPEG BKN dengan biaya 400 juta. Yang kedua ada BIMTEK dan pelatihan SKPD, di mana deskripsi ringkasnya itu pelatihan teknis pengelolaan aplikasi bagi staf SKPD atau UPT termasuk akomodasi dan narasumber. Itu biayanya 120 juta. Berikutnya yang ketiga ada rapat teknis dan koordinasi. Koordinasi integrasi data antar SKPD, Kabupaten, dan BKN, sewa tempat dan konsumsi itu jumlah biayanya adalah 100 juta. Yang keempat ada portal layanan kepegawaian, di mana deskripsi ringkasnya desain antarmuka, integrasi data, dan penyediaan fitur akses layanan seperti cuti, SKP, dan lain-lain. Itu biayanya 100 juta. Untuk kelima, buku profil kepegawaian. Deskripsi ringkasnya adalah penyusunan, editing, dan pencetakan 60 eksemplar profil ASN Jateng dengan biaya 75 juta. Berikutnya yang ketujuh. Yang keenam ada operasional dan pendukung dukungan administrasi transportasi ATK dan honorarium tim pelaksana BKD itu dengan biaya 55 juta. Jadi total itu biayanya yang terpakai ada 850 juta. Next. Untuk metode pemantauan biayanya, yang pertama guna memastikan efisiensi dan kepastian sasaran anggaran. Proyek seperti menerapkan metode berikut. Yang kedua ada review anggaran triwulan, itu memantau realisasi biaya secara berkala agar tetap sesuai rencana dan jadwal BKD. Yang ketiga ada pemantauan oleh PPK, pejabat pembuat komitmen memastikan kesetaraan antara progres keuangan dengan capaian teknis di lapangan. Yang keempat ada verifikasi administrasi, di mana seluruh kegiatan BIMTEK, rakor, pengembangan modul, dan lain-lain wajib disertai laporan teknis dan bukti pendukung yang lengkap. Yang terakhir ada validasi pembayaran, di mana pencairan dana hanya dilakukan setelah pekerjaan diverifikasi oleh PPK dan dinyatakan sesuai lingkup project charter. Berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi stakeholder, di mana yang pertama ada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, yang kedua ada pejabat pembuat komitmen, yang ketiga ada Kabid Pengembangan dan Data Kepegawaian, yang keempat ada tim teknis BKD, yang kelima ada pengelola kepegawaian SKPD,
Yang keenam ada pemerintah kabupaten atau kota. Yang terakhir ada BKN regional. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Oh ya, lupa. Nah, oke. Jadi untuk schedule management plan yang kedua itu ada schedule analisis matrix. Di sini ada perannya ada banyak, ada sekitaran 8 atau 7 gitu. Dari yang paling atas scheduler kepala BKD, yaitu perannya dia tuh sponsor. Kepentingannya dia tuh untuk keberhasilan sistem pegawaian digital. Pengaruhnya tuh sangat tinggi. Itu harusnya di sini sangat tinggi, bukan tinggi doang. Terus pendekatannya tuh informasi rutin, laporan progres strategis dan laporan progres strategis. Terus yang kedua ada sekretarisnya. Itu perannya pendukung koordinasi. Kepentingannya untuk kelancaran operasional proyek. Untuk pengaruhnya dia sedang, tapi pendekatannya dia tuh koordinasi periodik. Jadi lumayan bagus buat dia. Terus yang ketiga ada kabit pengembangan dan data kepegawaian. Dia tuh pemimpin proyek untuk keselarasan teknis dan kebutuhan pengguna. Pengaruhnya sangat tinggi soalnya tentu saja untuk kebutuhan pengguna dan keselarasan teknis. Untuk pendekatannya itu diskusi teknis rutin dan validasi perkembangan. Terus ada lagi di sini project manager. Nah, tadi kan itu pemimpin proyek ya, sekarang project manager. Kalau sekarang ini project manager tuh schedulernya tuh pejabat pembuat komitmen atau disingkat PPK. Kepentingannya dia tuh kepatuhan kontrak dan anggaran. Pengaruhnya tinggi ya tentu saja karena anggaran sama kontrak ya. Untuk pendekatannya itu monitor berkala, laporan keuangan dan teknis. Terus yang kelima ada tim teknis BKD. Itu tentu saja pelaku teknis sesuai namanya. Pengaruhnya sedang itu karena dia tuh kepentingannya cuma buat kejelasan kebutuhan dan jadwal. Ya pendekatannya rapat teknis mingguan gitu. Terus untuk skill leader yang keenam, pengelola kepegawaian SKPD. Itu perannya pengguna sistem, itu buat kemudahan penggunaan sama pelatihan. Pengaruhnya nggak terlalu besar. Terus pendekatannya dia tuh masuknya tuh BIMTEK dan panduan operasional. Terus yang ketujuh ada Pemda kabupaten atau kota. Perannya itu sumber data ASN, kepentingannya untuk integrasi data yang akurat. Pengaruhnya tuh nggak terlalu tinggi alias sedang, dan pendekatannya koordinasi data dan validasi. Yang ke-8 ada stakeholder BKN regional 1. Perannya mitra integrasi SAPK atau SIASN. Kepentingannya sinkronasi data nasional, pengaruhnya sangat tinggi, dan pendekatannya koordinasi teknis dan verifikasi integrasi. Untuk yang ketiga, rencana komunikasi. Strategi ini bertujuan menjaga kelancaran koordinasi dan keberhasilan integrasi sistem melalui saluran berikut. Ada 5, yaitu rapat internal BKD, bimbingan teknis, rektor teknis, laporan progres, dan laporan akhir. Next. Terus untuk quality management plan, proyek ini bertujuan mewujudkan sistem kepegawaian yang terpadu dan akurat. Keberhasilan proyek yang ditandai dengan selesainya modul-modul utama, sispek serta berfungsinya portal layanan secara optimal. Selain itu, kualitas proyek juga diukur melalui integrasi data dengan sistem nasional SAPK atau SIASN. Next. Standar kualitas yang kedua, quality standar dan metrik. Standar kualitas proyek mengacu pada KAK dengan indikator utama. 5 modul SIMPEG atau dibacanya SIMPEG berfungsi optimal. Portal layanan kepegawaian dapat diakses penuh oleh ASN, data kepegawaian akurat dan terintegrasi, buku profil pegawai tercetak sesuai spesifikasi, serta BIMTEK dan raktor terlaksana lengkap dengan laporan. Untuk yang ketiga ada quality assurance dan control. Dilaksanakan melalui pemantauan terhadap dan pemeriksaan akhir untuk memastikan kesesuai output dengan ruang lingkup. Output yang divalidasi meliputi penyelesaian 5 modul SIMPEG dan portal layanan kepegawaian. Mencetak 60 buku profil kepegawaian, pelaksanaan BIMTEK, rapat teknis, dan raktor integrasi BKN. Serta dapat merupakan meningkatan kompetensi staf
data terintegrasi, dan pemanfaatan sistem oleh seluruh SKPD. Oke, selanjutnya yaitu Human Resource Management Plan. Yang pertama yaitu struktur organisasi proyek. Pembagian peran dan tanggung jawab sumber daya manusia dalam proyek ini bertujuan memastikan setiap pihak memahami fungsi dan kewajibannya selama pelaksanaan proyek. Itu diawali dari Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai sponsor proyek, kemudian ke bawah Kabid Pengembangan dan Data Kepegawaian sebagai project champion, kemudian pejabat pembuat komitmen atau PPK sebagai manajer proyek, kemudian tim teknis dan pengelola kepegawaian SKPD sebagai peserta bimbingan teknis. Next. Yang kedua yaitu roles and responsibility. Yang pertama yaitu peran. Untuk peran sponsor atau kepala BKD, tanggung jawabnya yaitu memberikan kebijakan dan persetujuan hasil akhir proyek. Yang kedua, pemimpin proyek atau kabid bertanggung jawab mengawal kesesuaian sistem dengan kebutuhan dan kebijakan. Yang ketiga, manajer proyek atau PPK bertanggung jawab mengelola perencanaan, eksekusi, dan anggaran dan pelaporan. Selanjutnya, tim teknis melakukan pengembangan modul, integrasi, dan dukungan teknis. Dan yang terakhir, peserta BIMTEK mengelola kepegawaian instansi atau calon pengguna sistem. Next. Selanjutnya yaitu RACI chart. Untuk aktivitasnya yaitu perencanaan kegiatan, untuk sponsor atau kepala BKD-nya yaitu I. Kemudian project champion-nya yaitu C, PPK atau manajer proyeknya yaitu A, kemudian tim teknisnya R, dan SKPD-nya I. Selanjutnya pengembangan modul SIMPEK untuk sponsor kepala I, project champion C, PPK A, tim teknis R, dan SKPD-nya I. Selanjutnya integrasi SIMPEK, SAPK atau SIASN untuk sponsor I, project champion C, PPK A, tim teknis R, SKPD C. Next. Selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan teknis atau BIMTEK untuk sponsor atau kepala BKD yaitu I, project champion atau kabid yaitu A, PPK atau manajer proyek yaitu R, tim teknis C, SKPD R. Kemudian pelaksanaan rapat koordinasi atau rakor untuk sponsornya yaitu I, project champion A, PPK R, tim teknis C, dan SKPD C. Selanjutnya peluncuran portal layanan kepegawaian untuk sponsor I, project champion C, PPK A, tim teknis R, SKPD I. Penyusunan laporan akhir kegiatan untuk sponsor I, project champion C, PPK A, tim teknis R, dan SKPD I. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Proyek pengelolaan sistem informasi kepegawaian memberikan kontribusi penting dalam mendukung reformasi birokrasi digital di Provinsi Jawa Tengah. Melalui pengembangan dan integrasi SIMPEK dengan SAPK atau SIASN, proyek ini mampu meningkatkan akurasi, konsistensi, dan keterpaduan data aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu, penyediaan portal layanan kepegawaian serta pelaksanaan bimbingan teknis dan rapat koordinasi turut meningkatkan efektivitas layanan kepegawaian dan kesiapan pengguna sistem. Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya manajemen ASN yang profesional, efisien, dan berbasis data. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4, kelas IF 1106, mata kuliah Project Management, ingin mempresentasikan